Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat yang teman-teman rasakan. Teman-teman di luar sana tuh banyak yang sedang terlilit hutang riba ya teman-teman. Nah, mari kita lihat kehidupan teman-teman yang sedang banyak masalah. Kita lihat yang pertama itu bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Dan yang kedua, seberapa banyak ajaran Rasulullah SAW yang dia kerjakan mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Satu, yang pertama dia lihat bagaimana hubungan dia sama Allah. Yang kedua, seberapa banyak ajaran Nabi SAW yang dia kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni tentang keajaiban sholawat dari Saputra, yang mana katanya ikhtiar jalur langit, kunci terkabul hajat. Inilah amalan sholawat munjiat super dahsyat, rezeki lancar, itu kata Saputra. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Saputra. Saya rasa ini adalah ikhtiar jalur langit, kunci terkabul hajat. Inilah amalan sholawat munjiat super dahsyat, rezeki lancar yang saya rasakan. Nah, suatu ketika itu saya mengalami dompet saya kering sampai bisa dilipat. ATM saya kosong. Uang di dompet saya hanya tinggal 50.000. Saya nganggur, nggak kerja, karena memang belum ada pekerjaan setelah lebaran. Nah, ketika saya mau berjalan, entah mau kemana waktu itu saya lupa, tiba-tiba saya bertemu dengan salah seorang teman saya yang jalan kaki. Kemudian saya menegurnya, "Kenapa kamu jalan? Kamu dari mana?" gitu. Aku tanya ke teman saya itu. Kemudian teman saya itu menjawab, "Aku dari sana mau pulang." "Kenapa kamu jalan kaki?" aku tanyain gitu temanku itu. "Iya, aku jalan kaki karena aku lagi nggak ada uang buat naik kendaraan," gitu katanya. Nah, kemudian aku menawarkan pada dia itu, temanku itu, bahwasanya ya udahlah, ayo anterin kamu, aku bonceng kamu naik motorku. Aku bilang gitu ke temen aku itu, Kak. Nah, kebetulan uangku di dompet itu kan cuma tinggal 50. Nah, di tengah perjalanan hujan turun, Kak. Nah, sambil aku mencari tempat berteduh, di situ adalah orang yang jualan bakso di pinggir jalan itu. Nah, di situ aku parkirlah motor saya ini, seret. Kemudian aku dan temanku itu masuk ke warung bakso itu. Nah, kebetulan kan hujan-hujan ya, Kak ya. Hujan-hujan, enak makan bakso anget-anget. Nggak apa-apa lah, uang 50.000 buat sedekah, aku gitu, Kak. Nah, di situ aku pesen bakso 2 mangkok. Yang satu buat aku, yang satu buat temanku. Kemudian aku pesen teh anget, temanku pesen jeruk anget. Nah, kebetulan kan hujan, kita minum yang anget-anget, Kak. Nah, kedua mangkok bakso dan 2 minuman anget itu tadi
aku yang bayar. Ternyata habisnya itu 30.000. Nah, sisanya kan 20.000 itu. Aku taruh lah ke dompet lagi, aku masukin ke dompet lagi. Kemudian aku antar temanku itu sampai rumah. Nah, setelah sampai rumah temanku bilang, "Hey bro, nggak masuk nih." Aku bilang, "Oh, enggak lah, kapan-kapan lain kali." Aku gitu kak. Setelah itu aku pulang. Nah, berhubung aku bener nggak punya uang, akhirnya Allah kasih saya kesempatan. Pada malam harinya, alhamdulillah saya bisa menikmati ibadah jalur langit. Nah, di situ saya kan bangun tengah malam itu. Saya tuh ambil wudhu, kemudian saya melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat saya membaca istighfar astagfirullahaladzim itu sebanyak 100 kali. Saya ambil tasbih. Kemudian saya lanjut dengan sholat tahajud 2 rakaat dan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian saya tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Setelah itu saya berdoa sholat witir. Setelah sholat witir saya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sebanyak 400 kali. Seperti yang disarankan oleh Habib As-Segaf, yakni sholawat pohon uang, karena saya benar-benar butuh uang. Jadi saya membaca sholawat Syajaratul Nuqut itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali, itu minimal pas malamnya itu. Kemudian saya lanjutkan membaca sholawat munjiat sebanyak 500 kali sekali duduk, seperti yang disarankan oleh Mbak Melisa Ernelia itu. Saya memang melihat videonya Mbak Melisa itu ketika orang testimoni yang sedang sakit terkena kanker, kalau nggak salah ya. Ada orang yang bertestimoni, kirim testimoninya itu ke Mbak Mel, kalau membaca sholawat munjiat sekali duduk itu alhamdulillah sembuh penyakit kankernya. Nah, kebetulan kalau saya ini kan bukan sakit kanker, yang kanker itu kan kantong saya yang kering. Jadi saya membaca sholawat munjiat sekali duduk sebanyak 500 kali. Itu saya selesaikan sampai menjelang subuh. Nah, ketika azan subuh saya berangkat ke masjid. Dan gak lupa saya juga membawa uang untuk sedekah. Setelah sholat subuh saya sedekahin. Nah, setelah azan saya melaksanakan sholat rawatib, yakni sholat fajar atau sholat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian setelah sholat qobliyah subuh saya membaca tasbih malaikat, yakni subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu sebanyak 100 kali. Kemudian saya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah saya masukkan uang yang 10.000 yang aku bawa tadi ke kotak amal di masjid itu. Nah, kemudian setelah saya menaruh uang di kotak amal itu, saya sembari berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan uang yang saya taruh di kotak amal ini menjadi rezeki yang berkah, berlipat ganda. Izinkan hamba hari ini punya rezeki uang yang melimpah agar hamba bisa bersedekah lagi. Itu doa saya dalam hati saya. Tapi aku gak ngomong, gak berucap, tapi hanya ngomong dalam hati. Dalam hati yang paling dalam, penuh dengan kehusuan. Nah, setelah itu saya pulang. Saya nggak tahu, saya kan nggak bawa HP, dan saya nggak tahu kalau HP saya itu ada telepon berkali-kali dari partner saya, karena HP saya itu saya silent. Ternyata selain telepon, ternyata ada chat WA di WhatsApp itu. Saya itu ada WA masuk, katanya adalah partner saya itu ngomong ke saya gini, katanya, kamu dicariin atasan tuh, katanya ada proyek
Dan katanya bos, harus kamu yang pegang proyek itu, kalau nggak kamu bosnya nggak mau gitu katanya. Nah, selain partner saya yang satu itu, ternyata ada chat WA lagi, satu lagi, dan di situ ada proyek baru lagi. Katanya saya harus pegang proyek itu dan nggak mau orang lain juga kalau selain saya yang pegang proyek itu. Nah, alhamdulillah, mungkin ini berkat sholawat munjiat dan sedekah subuh, atau kalau saya bilang ini adalah ikhtiar jalur langit, kunci terkabul hajat. Ini amalan sholawat munjiat, super dahsyat, rezeki lancar, dan itu yang saya rasakan, Kak. Segini saja, Kak, testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Saputra, ya Allah, benar-benar sangat menginspirasi, bikin kami termotivasi dengan testimoni Anda Kak Saputra, yang mana ikhtiar jalur langit, kunci terkabul hajat. Inilah amalan sholawat munjiat super dahsyat, rezeki lancar yang dirasakan oleh Kak Saputra, yang mana beliau terinspirasi dari videonya Mbak Mel atau Mbak Melisa Arnelia itu, karena melihat videonya orang yang terkena kanker baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk sembuh dari kankernya. Nah, karena Kak Saputra ini juga merasakan kanker atau kantong kering, akhirnya beliau juga membaca sholawat syajaratun nukut 400 kali, membaca istighfar 100 kali, membaca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk, dan membaca tasbih malaikat 100 kali serta sedekah subuh. Subhanallah. Itulah amalan dari Kak Saputra, ikhtiar jalur langit, kunci terkabul hajat. Inilah amalan sholawat munjiat super dahsyat, rezeki lancar, kata Kak Saputra begitu. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.